Baik, bismillah, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang masih ingat mata pelajaran apa yang kita bahas? Iya, betul sekali. Kemarin kita membahas tentang kepribadian Nabi dan Rasul. Jadi hari ini kita akan membahas beda lagi dengan pembahasan yang kemarin. Pembahasan hari ini yaitu adalah tentang akhlak terpuji Nabi dan Rasul. 3. Nah, di sini ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Baik, Ibu kasih tahu ya, akhlak terpuji itu adalah perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia maupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi intinya akhlak terpuji itu adalah suatu perbuatan baik kepada siapapun. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu memiliki sifat istimewanya masing-masing. Contohnya seperti Rasulullah. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi setelah beliau tidak ada lagi Nabi ataupun Rasul setelahnya. Jadi beliau juga ini memiliki sifat istimewanya. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi di situ kita harus banyak-banyak menyebut nama Allah. Nah, untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, maka kita harus mempelajari sifat-sifat itu dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat istimewa apa saja itu? Ada 4. Yang pertama ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama kita bahas mengenai sidik dulu. Apa itu sidik? Sidik itu adalah sifat yang benar. Sifat ini benar-benar wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang menjadi utusan untuk membawa wahyu dan agamanya. Jadi mustahil itu seorang Nabi dan Rasul bersifat hizib, dusta, pembohong, dan penipu. Nah, contoh sifat sidik Rasulullah itu seperti apa? Di sini bukan hanya perkataannya saja yang benar, namun juga sifatnya yang jujur, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat sedang menjalankan dakwahnya. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah An-Najm ayat 4 dan 5, yang artinya ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nah, sifat yang kedua itu ada yang namanya amanah. Amanah itu artinya benar-benar dapat dipercaya. Seorang Nabi dan Rasul mustahil bersifat khianat, yang berarti tidak amanah atau menyalahgunakan kepercayaan yang diembannya. Penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin pada Rasulullah SAW sebab beliau adalah orang yang benar-benar dapat dipercaya. Apapun yang beliau ucapkan itu selalu dipercayai dan diyakini oleh penduduk Mekah karena Rasulullah dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Nah, sesuai sifat yang tadi, kita harus meniru itu yang namanya sifat dapat dipercaya agar orang-orang dapat senang dan menyukai apa yang kita ucapkan. Mereka juga dapat mempercayainya. Kemudian sifat yang ketiga itu apa? Ada yang namanya tabligh atau menyampaikan segala firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada manusia yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Seorang Nabi dan Rasul itu menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada umatnya. Nabi dan Rasul itu mustahil bersifat kitman, artinya menyembunyikan wahyu. Jadi apapun yang mereka sampaikan itu tak ada yang dikurangi maupun dilebih-lebihkan. Itu semuanya sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada mereka. Jadi kita juga harus mempunyai sifat ini, yaitu kita tidak boleh menambah-nambahkan sebuah informasi atau mengurangi, karena disitulah nantinya akan terjadi yang namanya hoax atau berita yang tidak benar. Kemudian sifat yang terakhir itu ya ada sifat fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah itu artinya cerdas dan pandai. Seorang Nabi dan Rasul itu memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana sehingga manusia dapat mudah mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Nah, contoh sifat Rasulullah yang fatonah itu adalah beliau mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka memeluk agama Islam. Rasulullah juga mampu mengubah bangsa Arab jahiliyah menjadi suatu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Jadi kesimpulannya, Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat istimewanya masing-masing. Di antaranya seperti yang dijelaskan tadi, ada yang namanya sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah.
Dan kita sebagai umat Islam harus bisa meniru sifat-sifat tersebut sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Baik, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.